Ya, kembali lagi bersamaku Bang Eman. Selamat mengudara hari ini. Aku ingin bermain mode hardcore dari hari 1 sampai 100. Aku jujur tidak yakin sih dengan kemampuanku aku bisa bertahan, tapi kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Let's go. Dan ya, kita sial banget. Muncul di tempat biome salju yang penuh dengan salju kiri kanan. Aku berharap ada biome lain di dekat sini. Ya, pertama-tama kita kumpulkan kayu daripada mengeluh. Let's go, kita cari kayu dulu untuk membuat kampak dan sebagainya. Ada kayu ini, oh jenis pohon kayu yang kusuka sih. Alhamdulillah ini ketemu di sini ya. Tapi ya minusnya di sini bahaya untuk tempat kita tinggal. Sangat amat minim keselamatan. Ya, seperti yang kalian lihat, aku masih pemula. Aku bahkan dalam melakukan crafting masih terus melakukan double click yang dimana barangnya menjadi lebih dari satu yang kuperlukan. Aku masih belajar. Maaf ya jika ini menyebalkan. Dan kita terus mengumpulkan bahan makanan untuk nanti malam. Ada piglin. Apa itu? Pork. Mungkin ya pork, kita ambil daging. Ya, kita di sana ada sapi, makanannya jauh lebih mudah dicapai kayaknya ya. Mari sapi, sini sapi. Let's go. Dan ini aku butuh ke dagingmu. Jangan lari. Aku sampai lupa aku nggak punya batu. Mari kita ambil batu untuk beberapa stok batu ke depan. Lebih baik sih pakai peralatan yang dari bahan batu ya, daripada kayu. Karena dari segi durability dan efektifnya jelas menang batu ya daripada kayu. Lebih keras dan lebih kokoh. Dan ya tentu saja seperti yang kalian lihat, ternyata kita terjebak di biome salju. Aku curiga ini full salju mapnya. Entahlah, aku nggak tahu bagaimana ini Mojang. Aku juga tidak ingin menggunakan koordinat karena koordinat membuatku menjadi lemah. But lupa sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya, dari awal aku nggak pakai koordinat. Sih kita lihat tuh dari bawah kiri kanan. Tuh dengan salju entah bagaimana ini. Semakin kecil saja keberhasilanku bertahan sampai day 100. Kelah. Ada aja halangan nih. Tapi kita nggak boleh nyerah kawan. Kita harus terus mencoba. Kita lihat dari atas bukit. Aduh, penuh salju bro. Gimana ya? Bar makanan sudah semakin menipis, aku harus membuat kompor dan memasak beberapa daging yang kupunya untuk dimakan, untuk bisalah kembali lari di tengah hamparan yang penuh dengan salju. Ya, aku harap aku berhasil di map ini ya. Aku nggak mau ganti lagi, jadi aduh lupa pedang. Dah lah. Sore hari pun tiba, aku harus cepat tidur sebelum ada hal buruk terjadi di malam hari. Untungnya aku punya kasur hasil dari kill beberapa domba yang kulalui di jalan dan tidur pun selamat. Day pertama pun dimulai. Kini aku harus pergi mencari desa atau biome lain. Syukur-syukur nemu desa sih sebenarnya agar bisa membuat banyak kreasi di hari-hari awal. Cuma ya kalian lihat sendiri penuh dengan salju begini, aku curiga ini ke depannya bakalan salju lagi nih. Cuma entah ya keajaiban apa yang akan tiba. Mari kita lanjut.
Dari tadi lari dan lari. Andai ada kuda di sini. Tapi nggak mungkin ada kuda di tempat salju. Sedikit. Tapi tunggu. Kuda. Kayaknya ada yang lebih baik dari kuda deh. Bentar. Mari kita buka meja kerja. Mari kita cari perahu. Kok nggak ada? Oh iya, aku lupa. Aku belum nyemplung ke air kayaknya dah. Kita cemplung dulu. Nih, kebetulan sekali ada air. Nah, kan, ini dia bermacam-macam warna perahu muncul. Tentu saja aku hanya punya pilihan warna coklat. Mari kita pakai dan kita gunakan bagaimana perahu. Let's go, bro. Rossi juga kalah ini, bro. Terus berlari. Sekalinya punya perahu di atas air malah nyangkut. Itu bikin kapal. Aku harap ada desa di sini. Wah, itu dia desa yang gue cari-cari dari awal. Elah, baru nemu. Syukurlah, aku punya tempat tinggal. Pertama aku menemukan desa di sini, kawan-kawan. Desa untuk membuat kita lebih aman lagi. Step pertama adalah jelas menjarah lah ya. Let's go. Ya, hasilnya terlalu mengecewakan, tapi lumayan lah ya. Di sini ada batu, roti dan beberapa salju buat ditimpuk mungkin ke warga. Tapi aku berharap ada DM sih, atau minimal besi lah ya. Tapi nggak ada di sini. Ya, mari kita cek peti-peti yang lain. Setelah puas membuka peti-peti, aku pun melakukan rencana plan B, yaitu mengurung para warga desa di dalam rumahnya masing-masing. Fungsinya, ya kalian tahu sendiri lah ya. Setiap desa yang diinjak oleh para player, kemungkinan desa itu hancur 90%, bro. Dan niat baik selalu ada jalannya. Di sini kita memang butuh tali untuk membawa beberapa desa ke tempat baru. Dan di sini ada pedagang yang membawa tali. Tahu aja aku butuhin, dan beberapa iron juga aku butuhin, tapi aku sedikit panik karena di sini dasarnya licin sekali untuk lari. Jadi aku siapin pintu, dibuka dulu dan apa itu? Loh. Kok bisa begini? Apa ini? Kok bisa begini? Kok nembus? Kok ngebug nembus begini? Kan gak lucu kalau aku mati di day kedua bisa ditertawakan banyak orang. Kemudian kita ke belakang untuk memberikan jarak. Nah, kita harus melawan sih. Kita harus tapi tunggu. Aku rada gak tega karena ya kalian pasti tahu ya. Tapi ya gimana, dia yang nyerang duluan nih kan. Jadi sini kita coba cari iron dulu. Tadi gimana iron? Kita ambil lumayan dagingnya cuy buat sumber daya kan. Dan di sini kita hajar iron farm. Lagi nyantai-nyantai ini bang. Aduh, tuh kan, awas. Ini nggak lucu sekali kalau aku mati di day kedua. Kita tutup saja kawan, brother. Oke, langsung kita ke belakang. Dia ke belakang. Oke, sip, kita ke belakang. Amankan dulu pintunya biar gak ada yang masuk. Dan kok 2 lawan 1. Oke, damai. Itu muncul dari mana beruang tuh? Hey. Oke, sini 2 lawan 1. Oke, kawan. Aja -1. Lumayan ini iron. Daripada harus ngegali kan. Oke.
Lumayan, maafkan aku kawan-kawan, kalian berdua sangat amat berguna untuk di awal-awal game. Aku memerlukan apa yang kalian punya. Dan ini beruang sebenarnya aku nggak ada niatan untuk menghabisimu, tapi kau yang nyerang duluan, beruang. Lumayan daging. Dan kita sepertinya harus eksekusi dia deh, karena kalau dia tumbuh dewasa, dia akan... Nah, maafkan aku ya, ini adegan yang nggak perlu ditayangkan sebenarnya. Udah lah ya. Dan di sini ada beberapa kayu, kita butuh kayu. Mohon maaf, atapnya harus kita ibu. Ada pohon sih, tapi ya udah terlanjur lah ya. Kita lanjutin bro, ambil kayunya bro. Sebelah kiri juga kita ambil juga, biar seimbang, nggak miring sebelah. Kita hancurin lagi kayunya. Kita butuh kayu untuk kedepannya bro. Ya nggak apa-apa lah ya, kita renov dikit rumahnya tuh kan, jadi lebih bagus lagi, oke? Dan di sini aku berencana untuk membawa beberapa villager ke Iron Farm untuk proses pembuatan di sana. Namun sayangnya di sini aku tidak menemukan tempatnya di mana. Jadi aku inisiatif untuk tetap melakukan pengumpulan villager di dalam perahu agar memudahkan aku nantinya tinggal ngambil. Sekarang aku akan pergi mencari tempat di mana aku akan membuat Iron Farm. Lihat apa yang kutemukan. Bentuk aneh. Apa itu saja? Apa tadi? Arwin. Arwin kah? Ya ampun, aku ketemu Arwin. Ya, oke sekali aku di map ini. Mari kita buka petinya. Aku berharap ada DM please ya. Ada obsidian dan ada tempat penunjuk kompas, tapi itu nggak butuh, itu aku ya udahlah nugget aja paling sama obsidian gua ambil. Tapi ada pedang juga sih lumayan. Mari kita ambil pedang. Gelo encannya boleh nih. Oke, jangan lupa ambil cangkulnya juga. Oke, di sini kita harus ambil karena ini sangat amat berharga untuk jadi plan B ketika kita diserang dan kita terdesak. Kita bisa menggunakan pedang yang penuh encan bagus ini. Dan let's go, kita lanjutkan mencari. Nyaris saja aku kehilangan warga desa di hari kelima. Inilah alasan kenapa aku tidak suka dengan biome es, karena biome es atau biome salju itu dia memiliki skeleton yang berbeda dengan biome lain. Dia memiliki racun yang bisa membuat kita menjadi lambat, dan itu menyebalkan bagiku yang tak suka lambat. Tapi bikin Iron Farm belum beres di hari kelima. Sorry.
Kalau ada yang bertanya ini bagaimana sih bentuknya Iron From Bang atau berapa luas sih ukurannya? Ya, aku hanya bisa menjawab ini teknik atau teori eh, kira-kira kawan-kawan. Jadi kira-kira segede gitu kita bikin segede gitu kawan-kawan. Jadi ini nggak ada jawabannya. Yang pasti aku hanya paham bagaimana Elon Golem itu akan keluar dan berapa jumlah warga desa di bawah sana untuk keluar. Jadi untuk memastikan bahwa ini berhasil atau tidaknya, kita hanya bisa mencobanya. Jadi ya maaf nih ya kalau kalian melihatnya ini sedikit aneh karena inilah yang bisa dibuat oleh pemula. Sepertiku. Dan di hari ke-8 pun aku kembali ke desa untuk mengambil beberapa kasur dan alat job pekerjaan untuk digunakan oleh warga Iron Farm. Karena kalau aku membuatnya dari nol akan memakan waktu dan aku hanya memiliki sisa waktu 2 hari menuju 10 hari dan itu harus sudah selesai. Lalu aku juga mengurangi beberapa populasi yang ada di desa untuk mencegah Iron Golemnya muncul di tengah-tengah desa antara desa dan tempat Iron Farm. Sebenarnya aku nggak tega melakukan ini, tapi ya macam mana, bagaimana lagi? Inilah sistemnya, kita harus menghilangkan mereka agar Iron Golemnya keluar. Jadi mau tak mau ini harus dilakukan. Jadi maafkan aku ya para pelajar. Oke, akhirnya ke hari 10 aku masih hidup. Biasanya aku sudah mokat di hari kedua, namun sayang sekali aku mungkin keberuntunganku lebih OP di sini ya, walaupun aku spawn di area yang penuh dengan salju. Jadi ya sudahlah ya, terima nasib dan kita harus semangat. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan thank you yang sudah like, apalagi yang sudah subscribe ya, arigato. Aku mohon pamit undur diri dari hari ini. Nantikan episode berikutnya. Aku Bang Eman, izin mendarat. Jangan lupa tersenyum hari ini, jangan lupa bahagia hari ini. Adios, salam sandal jepit. Dadah.